Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Bu Nisa berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu Nisa bersyukur hari ini Allah memberikan kepada Bu Nisa mulut yang bisa berfungsi dengan baik sebagai alat ucap, sebagai alat untuk berbicara, alat untuk berkomunikasi, sehingga Bu Nisa bisa berbicara, berkomunikasi dengan kalian lewat media seperti ini, kemudian menyampaikan materi untuk kalian belajar di rumah hari ini. Itu rasa syukur Bu Nisa hari ini. Kalau kalian bagaimana di rumah? Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita baca doa syukurnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ingat selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kemudian kalian semua di rumah, ayah bunda di rumah, dan semua guru-guru yang ada di sekolah di Darul Fikri dan juga semua keluarga besar Darul Fikri, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bu Nisa akan memberikan materi. Nanti Bu Nisa share screen ya, sehingga kalian bisa melihat materi pembelajaran hari ini. Bentar. Nah, ini materi pembelajaran kita hari ini. Kita masih akan belajar mengenai gagasan pokok dalam paragraf. Oke, anak-anak, gagasan pokok kemarin Bu Nisa sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf, apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar syukur tangan. Alhamdulillah, kita semua diberikan tangan yang sehat. Ya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan tangan yang sehat oleh Allah, tangan yang sehat, tangan yang kuat dan bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti yang Bu Nisa sering katakan, ketika kita bersyukur itu kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kemudian menggunakan pemberian Allah tersebut untuk hal yang bermanfaat dan hal yang bernilai ibadah. Contohnya tangan kita nih, gunakan tangan kita untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Nah, ketika kalian masih di sekolah, Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah itu senantiasa mengawasi kalian ketika kalian setelah selesai sholat. Zikir kalian, doa kalian. Bagaimana sekarang ketika kalian belajar di rumah? Apakah setelah selesai sholat kalian langsung berzikir dan berdoa atau segera membereskan alat sholatnya? Nah, itu yang menjadi PR kalian, itu yang menjadi tugas kalian, bagaimana cara bersyukur Allah telah memberikan kita tangan. Ya, gunakan tangannya untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Kemudian karakternya, kita akan belajar karakter Sahsiyah Islamiyah. Sahsiyah Islamiyah itu adalah akhlak seorang muslim. Apa saja? Salah satunya adalah berusaha menjadi yang terbaik pada saat mengerjakan tugas, berusaha memberikan yang terbaik. Ya, kemarin Bu Nisa evaluasi sedikit. Tugas-tugas kalian yang masuk itu ada beberapa yang belum maksimal. Contoh belum maksimalnya itu dari segi tulisannya. Ya, Bu Nisa masih melihat tulisan-tulisan kalian yang masih asal-asalan, yang belum rapi, kemudian jawabannya juga asal mengerjakan. Nah, itu kalian belum maksimal, belum menjadi yang terbaik pada saat mengerjakan tugas. Berarti tugas kalian, karakter hari ini adalah Sahsiyah Islamiyah, berusaha menjadi yang terbaik pada saat mengerjakan tugas. Materinya seperti yang Bu Nisa sampaikan tadi di awal, kita masih mempelajari mengenai gagasan pokok. Hanya saja kita akan lebih membahas hari ini mengenai kalimat utama dalam sebuah paragraf. Oke, Bu Nisa ulangi. Yang dimaksud dengan paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai gagasan atau ide pokok dan cara penulisannya menjorok ke bagian dalam. Nah, itu yang disebut dengan paragraf.
Kemudian, di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Bu Nisa pernah menjelaskan bahwa kalimat utama itu ada dua. Ada yang terletak di awal disebut deduktif dan ada yang terletak di akhir paragraf disebut induktif. Nah, setelah kalimat utama itu ada yang disebut dengan kalimat pengembang. Apa yang dimaksud dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang itu adalah kalimat-kalimat yang mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lihat, contohnya seperti ini. Oke, Bu Nisa punya sebuah teks yang dulu pernah kita bahas, ya, yang dulu pernah kita jadikan materi, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Nah, silakan kalian lihat di sini ada berapa paragraf. Nih, paragraf tadi salah satu cirinya adalah penulisannya menjorok ke dalam. Nah, ini adalah ciri paragraf. Nih, ini yang dimaksud dengan menjorok ke dalam. Ini tidak di rata sebelah sini, tidak di rata kanan, tetapi menjorok ke dalam. Sehingga kita bisa membedakan mana paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Oke, ini disebut paragraf. Kemudian kita di sini akan mencari kalimat utama dan kalimat pengembang. Oke, kita baca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kira-kira yang mana nih yang termasuk kalimat utama? Ayo, kemarin banyak yang menjawab yang termasuk kalimat utama ada di awal, yaitu deduktif. Betul ya. Jadi betul bahwa kalimat utamanya adalah yang ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini disebut kalimat utama. Deduktif berada di awal paragraf. Berarti kalimat pengembangnya adalah mulai dari sini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi pada sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke ya, ini di awal adalah kalimat utama. Kemudian setelahnya yang ini dari mulai secara umum sampai bagian tubuhnya sampai titik disebut kalimat pengembang. Oke. Sekarang kita lihat paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita lihat mana kalimat utamanya. Ayo, yang mana? Nah, kemarin sebagian besar dari kalian menjawab kalimat utamanya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Betul. Itu kalimat utamanya, berarti termasuk paragraf deduktif karena berada di awal paragraf. Berarti kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya yang ini. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Coba sekarang kita lihat yang ketiga, paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kalau yang paragraf ketiga ini mana yang termasuk kalimat utamanya? Apakah ada di awal? Apakah ada di akhir? Kemarin sebagian besar dari kalian menjawab ada di awal, kemudian sisanya ada di akhir. Nah,
Jawaban yang betulnya adalah ada di awal kalimat. Paragraf ketiga, kalimat utamanya berada di awal kalimat, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Berarti yang dimaksud dengan berarti kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam dan sebagainya. Ya, dari contoh ini mudah-mudahan kalian mendapatkan kejelasan bagaimana membedakan kalimat utama dan bagaimana membedakan kalimat utama dan kalimat pengembang. Ingat, kalimat utama itu selalu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, deduktif atau induktif. Kalimat utama itu bersifatnya kalimatnya umum. Baru kalau yang kalimat pengembang itu menjelaskan atau mengkhususkan pembahasan kalimat utama. Ya. Bu Nisa di sini sudah membedakan mana kalimat utama dan mana kalimat pengembang paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang kalian silahkan pelajari di rumah paragraf ke-4 dan ke-5. Mana yang merupakan kalimat utama, kemudian mana yang merupakan kalimat pengembang. Nah, hari ini Bu Nisa memberikan tugas kepada kalian ini. Yang pertama, simak dengan baik. Tadi penjelasan Bu Nisa di awal mengenai kalimat utama dan kalimat pengembang seperti apa saja yang Bu Nisa jelaskan di materi kali ini. Kemudian buatlah ringkasan materi hari ini. Ya, setelah itu tugasnya tidak usah difoto atau dikirimkan melalui via WA, tetapi nanti di pertemuan selanjutnya Bu Nisa, ketika jadwal live teaching, Bu Nisa akan menanyakan kepada kalian apa sih materi kita minggu lalu, pertemuan kemarin tentang apa, kemudian kalimat pengembang, kalimat utama dan kalimat pengembang paragraf 4 dan ke-5 itu apa. Silakan kalian tulis di buku tulis, tapi tidak usah difotokan, tidak usah dikirimkan ke WA ya. Tulis di buku tulis ringkasan materi yang telah Bu Nisa jelaskan hari ini, kemudian kalimat pengembang, kalimat utama paragraf 4 dan 5 itu apa. Insya Allah nanti ketika kita ada jadwal di pertemuan selanjutnya, kita bisa live teaching, Bu Nisa akan meminta kalian untuk menunjukkan pada saat kita live teaching hasil pekerjaan kalian semua. Ya, kan kelihatan tuh ya nanti di live teaching hasil pekerjaan kalian di layar monitor laptop Bu Nisa. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini materi yang Bu Nisa sampaikan, yang pertama kita belajar syukur tangan. Ya, sebagai salah satu bentuk syukur kita sudah dikasih tangan sama Allah, gunakan tangannya untuk hal yang bermanfaat dan hal yang bernilai ibadah. Contohnya, setelah selesai sholat, jangan langsung membereskan alat sholatnya. Tapi, yuk kita zikir dan doa dulu dengan baik, dengan benar. Gunakan buku-buku tangan kalian untuk berzikir. Gunakan tangan kalian untuk berdoa dengan baik. Insya Allah di akhirat nanti kita akan ditanya, digunakan apa saja tangannya. Nanti kan tangannya akan menjawab, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk berdoa, ya. Kemudian kita belajar karakternya Sasya Islamiyah, berusaha memberikan yang terbaik. Bu Nisa berharap kalian juga bisa memberikan yang terbaik, usaha terbaik kalian pada saat mengerjakan tugas. Jangan asal-asalan, tulisannya harus lebih rapi, lebih baik dan bisa terbaca oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Kemudian materinya kita belajar mengenai kalimat utama dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Kalau kalian ada yang belum paham, silakan WhatsApp ke Bu Nisa bagian mana yang belum kalian paham. Oke? Itu saja yang bisa Bu Nisa berikan untuk materi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.